Dan pikiran kita kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Bukan karena kuat gagah dan hebat kami ada pada hari ini. Tetapi sungguh oleh karena kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar memelihara kami hari lepas hari. Sehingga kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang ke rumah Tuhan dan beribadah di dalamnya. Kami mau meninggikan dan memuliakan Tuhan dan kami merindukan berkat-berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Pakai hamba-Mu pada pagi hari ini dengan kuat gagah dan hebatnya Tuhan, bukan karena kuat gagah dan hebatnya manusia. Pakai hamba-Mu dengan urapan yang baru, urapan yang dahsyat, sehingga pagi hari ini menjadi pagi yang penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Sudah ada warning ya, sudah ada warning dari Bapak Gembala, 30 menit ya. Diberkati atau tidak diberkati jemaat 30 menit. Oke? Ya, ya. Kita buka slide yang pertama. Saya sudah kirim slide. Slide yang pertama. Kalau lebih dari 30 menit ini karena slide-nya lama ya. Jadi ini kan makan waktu nih. 5 menit ya. Udah 5 menit. Aduh. Bukan saya yang lama ya. Ini slide-nya juga lama. Saya sudah kirim tadi pagi ya. Slide yang pertama. Kitabnya harus pakai Alkitab yang besar ini. Jadi nggak usah pakai kacamata ya Pak. Slide yang pertama. Itu karena Pak Gembala kasih peringatan tuh, 30 menit. Jadi dipersulit ini. 10 menit. Gak bisa. Sayang nanti. Yang pertama saja, yang pertama dulu. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Ya, oke. Bapak Ibu dan Saudara, ini pertanyaan yang sering ya kita pertanyakan dan ini harus diperjelas. Apakah orang Kristen pasti selamat? Kebanyakan orang menyederhanakan. Penyederhanaan yang sedemikian rupa sehingga pokoknya kalau kita percaya Yesus kita pasti selamat. Nah, percaya Yesus indikatornya bukan karena saudara ke gereja. Saudara ke gereja bisa karena tradisi, bukan karena iman. Ya, tapi kalau saudara ke gereja oleh karena betul-betul beriman kepada Tuhan dan terhubung dengan Sang Kekal, saudara akan kematian saudara akan membawa saudara kepada keselamatan yang kekal. Coba ya saudara perhatikan,
Tidak semua yang menyebut dirinya Kristen pasti selamat. Nah, ini kecil ya hurufnya ya. Ada orang yang mengaku Kristen tanpa hidup tanpa pertobatan. Ada nggak orang Kristen yang minggu ke gereja, Senin, Selasa, tapi perilakunya tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Jawabnya banyak, tidak sedikit. Jadi ke gereja itu hari Minggu, tapi hari Senin sampai dengan hari Jumat perilakunya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana kesudahan daripada orang ini? Ya mestinya dia tidak dalam kondisi ya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dia akan binasa. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia akan binasa? Bagian berikutnya. Ada juga yang hanya belum. Ya, ada juga yang hanya agama Kristen tetapi tidak lahir baru. Ya. Saudara perhatikan, Nikodemus itu Kristen yang bukan seperti kita. Kristen yang bukan seperti saya. Kristen yang bukan seperti Pak Darius. Dia bukan Kristen ece-ece. Dia maha guru. Jadi dia tahu detail-detail Alkitab secara keseluruhan. Dia guru dari banyak guru. Guru-guru yang bukan guru ece-ece. Nah, pada satu waktu dia ketemu Yesus. Ada kegelisahan di dalam hatinya padahal dia sudah menjadi orang baik dan menjadi orang yang bermoral. Di dalam kegelisahannya itu Yesus menyebutkan satu hal. Yohanes pasal 3 ayat 6. Munculkan dulu Yohanes pasal 3 ayat. Yohanes pasal 3 ayat 6. Gak ada. Bapak-bapak itu aja, Bapak baca. Yohanes pasal 3 ayat 6. Ayat 6. Ini biarin saja. Ya. Itu ayat 6. Coba Bapak baca ayat 3-nya, Pak. Jadi sesungguhnya orang yang tidak dilahirkan baru tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi ini statement bukan dari nabi, ini statement bukan dari rasul, ini statement bukan dari Paulus, rasul terbaik dari Tuhan. Tapi ini dari Yesus, ya dari Yesus menjawab, Nikodemus, saya tahu kamu ini orang baik, kamu ini orang yang bermoral, kamu ini orang yang rajin ke gereja, bahkan kamu ini luar biasa, tanda kutip, dari sisi kehidupan bermasyarakat, ya bahkan bisa menjadi berkat. Ya. Tetapi bagi Tuhan itu bukan ukuran. Ya. Nah, kemudian dia menyatakan itu ya harus dilahirkan kembali. Lahir kembali itu bukan lahir oleh karena daging ya. Daging itu kita dilahirkan dengan hayat dosa dari orang tua kita. Jadi dilahirkan kembali ya. Itu adalah persyaratan. Makanya di dalam konteks terakhir ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Klop banget. Dengan Yesus bilang ya, bahwa kamu harus dilahirkan kembali untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bukan persoalan ke gereja, bukan persoalan kamu jadi song leader, bukan persoalan kamu jadi gembala, bukan persoalan mujizat-mujizat yang kamu kerjakan atas nama Tuhan. Tetapi benarkah kamu sudah dilahirkan kembali? Ayat berikutnya. Gambar berikutnya. Lagi satu lagi dah. Boleh dah ini dah. Atau yang sana dulu dah. Yang tadi. Satu lagi. Nah ini. Bapak tahu arti dilahirkan kembali? Hayat yang lama itu sudah berlalu. Kemudian kamu harus punya hayat baru. Perhatikan kata hayat yang baru. Hayat yang baru itu dilahirkan oleh roh.
bukan dilahirkan oleh orang tuamu. Sehingga ketika kamu menjadi Kristen karena orang tuamu, ketika kamu menjadi Kristen karena lingkunganmu, itu buat Tuhan itu enggak menarik. Tetapi bagaimana kamu dilahirkan kembali punya hayat yang baru. Jadi hayat yang baru ini menjadi dasar keselamatan. Hayat yang baru. Jadi kalau saudara punya hayat yang lama, walaupun saudara Kristen, saudara pasti binasa. Pasti. Coba kita perhatikan tabel ini. Ikan itu adalah hewan ya. Ini sebetulnya bukan hewan. Ini pokoknya saya masukkan saja. Saya ingin mengilustrasikan tentang hewan ya. Ikan itu punya hayat. Perhatikan, ikan itu punya hayat. Bisa nggak dia tinggal di darat atau di udara? Tidak bisa. Jadi hayat itu menentukan tempat tinggal. Hayat menentukan tempat tinggal. Perhatikan. Ikan ini diciptakan oleh Tuhan dengan hayat ikan. Hayat ikan. Semua ikan hidupnya adalah di dalam habitat. Habitat itu kelompok yang namanya air. Ya. Jadi ikan itu habitatnya air. Kenapa dia harus ada di air? Karena dia punya hayat itu ditempatkan di air. Kalau dikeluarkan dari air dia akan mati. Nah, kemudian burung di udara, kucing di darat ya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ikan bisa nggak hidup di darat? Ikan bisa nggak hidup di darat? Tidak bisa kalau hayatnya adalah hayat yang lama. Kalau hayatnya yang lama dia tidak bisa hidup di darat. Tapi dia pengen hidup di darat. Caranya bagaimana dia bisa hidup di darat? Tuhan harus turut tangan, merubah hayat ikan ini menjadi hayat burung. Baru bisa masuk ke darat. Nah itu hanya untuk menunjukkan bahwa posisi saudara di sorga juga dengan kaitannya dengan habitat. Jadi orang-orang tertentu yang ada di sorga itu sangat ditentukan bagaimana dia hidup secara hayat. Hayat saudara bagaimana. Nah, sekarang manusia. Ya. Atau saya balik, kalau kucing hidup di darat, kucing bisa nggak hidup di air? Tidak bisa. Kalau pakai hayat yang lama. Tapi kalau Tuhan berkehendak, ya, memberikan kesempatan kepada kucing untuk hidup di air, bisa. Tapi dikasih hayat ikan, bentuknya adalah kucing, dan dia bisa hidup di dalam air. Ya, jadi, nah sekarang manusia itu punya hayat yang akan menempatkan dirinya kepada habitatnya. Habitatnya bisa di sorga, bisa di neraka. Nah, Yesus mengatakan kalau kamu mau menuju sorga, hayat kamu harus berubah menjadi hayat yang baru. Baru kamu bisa masuk sorga. Tanpa hayat yang baru, saudara akan tetap tinggal di dalam dosa. Dan dosa itu membawa saudara bukan karena Tuhan yang menghukum saudara. Tuhan tidak pernah menghukum saudara. Tapi hayat saudara yang akan membawa saudara kepada habitatnya, yaitu neraka. Karena saudara ada di dalam dosa. Ya. Nah, coba lihat gambar berikutnya, gambar. Lagi. Ini malah mundur. Lagi. Nah ini. Saudara perhatikan, manusia saudara ini punya yang namanya kebaikan. Saya ingin begini, saya ingin begitu, saya ingin begini, ada. Sampai Rasul Paulus, yang aku ingini adalah hal-hal yang baik. Tetapi yang kulakukan adalah hal-hal yang berarti kita punya satu adalah kebaikan. Ya, yang kedua adalah kejahatan. Dalam diri kita ada kejahatan. Mana yang lebih kuat, kebaikan saudara dengan kejahatan saudara? Kejahatan lebih kuat. Karena kita itu yang memilih untuk kejahatan itu masuk ke dalam kita. Dan bukan sekedar diam di sana, tapi kita memberikan kebebasan kepada kuasa dari iblis untuk masuk di dalam tubuh kita.
Sekali lagi saya katakan iblis itu masuk tidak di dalam jiwa kita. Dia masuk ke dalam tubuh kita sehingga disebutnya daging. Makanya tadi ya dilahirkan oleh daging, ya perbuatannya akan perbuatan daging. Dilahirkan oleh roh, perbuatannya roh. Lah selama kita masih ada di dalam daging, kekristenanmu hanya akan membawa saudara ke neraka. Nah, yang paling menarik adalah Yesus katakan engkau harus punya yang ini. Engkau harus punya hayat. Ya. Lah hayat inilah yang akan memenangkan evil tadi, kejahatan tadi. Sehingga pada waktu kamu berbuat baik, kamu bisa melakukannya dengan baik karena ada kekuatan Tuhan di sana. Itu namanya lahir baru. Lahir baru adalah kekuatan yang bukan dibangun oleh karena kita, tetapi karena hayat yang baru. Ya, karena hayat yang baru. Nah, saya mau tunjukkan satu tabel. Di dalam diri kita ada 3 hayat, ada 3 hukum yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Coba tabelnya. Satu lagi. Ya coba. Lagi yang ada 3. Wah, ini mundur. Bukan. Ah ini. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada hayat manusia. Bukan hayat ikan, bukan hayat burung, bukan hayat kucing. Karena kita manusia. Saudara setuju bahwa kita punya hayat manusia. Dan kita tidak bisa berperilaku sebagai ikan. Kita tidak bisa berperilaku sebagai kucing. Hayatnya adalah hayat manusia. Pernahkah terpikir oleh saudara ketika kita dibuatnya oleh Tuhan menjadi manusia, ada 2 hal yang ada di sana. Pertama, manusia itu baik. Kedua, manusia itu jujur. Itu nanti di Pengkhotbah 7 pasal 29. Manusia itu jujur, manusia itu baik. Nah, makanya ada 3 sifat juga. Di dalam hayat manusia, ciptaan awal, kita adalah punya kebaikan. Ya. Dan hukum akal budi menguasai kita. Hukum akal budi. Secara akal budi, hati nurani kita mengatakan ini tidak baik, ini baik. Dan kita bisa mengerjakan itu waktu di awal. Nah, persoalannya adalah kita memilih hayat dosa. Kita memilih hayat dosa. Kita menghampiri pohon pengetahuan sehingga hayat itu masuk. Itu yang tadi gambarnya. Evil, kejahatan, hayat dosa. Nah, hayat dosa itu mempunyai sifat kejahatan dan ini jauh lebih kuat daripada ini. Jauh lebih kuat. Ya. Nah, ini disebutnya hukum dosa. Ya. Hukum dosa adalah hukum maut. Hukum dosa adalah hukum maut. Kalau saudara mau selamat, saudara tidak bisa berada di dalam kondisi 2 hayat ini. Pasti saudara akan kalah, pasti saudara akan binasa. Karena hayat ini akan lebih cocok masuk ke neraka. Kalau orang berdosa dimasukkan ke sorga tanpa diselesaikan dosanya, dia tidak betah. Dia tidak betah. Orang suka ke diskotik, dia dibawa ke gereja, dia gelisah. Pak Darius yang senangnya rohani dibawa ke diskotik, dia gelisah. Habitat dia adalah di gereja. Nah, sama, orang berdosa dia tidak betah di sorga. Dia akan memilih di sana pilihannya sendiri. Itu pilihannya sendiri. Nah, Yesus mengetahui ini sehingga Yesus mengatakan kamu harus punya hayat yang baru. Hayat yang baru adalah hayat Allah. Hayat Allah. Menghidupkan hayat Allah. Jadi kita izinkan Allah masuk, ya kemudian kita lahir baru. Dan hayat ini jauh lebih kuat daripada hayat ini. Nah, saudara bayangkan, kalau hayat ini lebih kuat daripada hayat ini, yang akan terjadi adalah saudara bekerja di dalam kendali hayat yang baru. Bukan di dalam kendali hayat yang lama, yaitu hayat dosa. Saudara akan dibawa kendali itu. Ya, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaan, tapi hayat ini adalah hayat kekal. Saudara binasa di dalam dosa, saudara mati di dalam dosa,
Tapi hayatmu sudah menjadi hayat yang baru, yang sudah dipersiapkan untuk masuk ke dalam habitat yang baru. Habitat yang baru adalah sorga. Ya. Nah, untuk menjelaskan ini sedikit agak lama, kemudian kita selesai. Ya, selesai Pak. Matius pasal 7. Matius pasal 7. Atau Roma dah, Roma dulu dah. Roma pasal 7. Roma. Roma pasal 7, 23, 24. Tetapi di dalam anggota tubuhku, ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi statement ini akan lebih bisa langsung masuk ke saudara. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Hukum lain itu hukum dosa, ya. Yang berjuang melawan hukum akal, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ini menunjukkan pernyataan saya bahwa saudara tidak akan sanggup mampu melawan kuasa iblis yang sudah saudara dengan sadar membiarkan iblis masuk ke 100% ke dalam tubuhmu. Sehingga kamu senantiasa akan berbuat jahat. Di dalam kebaikanmu, di situ ada kejahatanmu. Ketika orang memberimu ada motivasi, itu kejahatan. Walaupun itu memberi, ya, itu kejahatan. Manusia suka begitu. Yang paling menarik adalah 24. Aku manusia celaka. Ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Siapakah yang akan melepaskan kita? Apakah itu agama? Bukan. Karena agama tidak menciptakan hayat baru. Apakah itu moral? Moral tidak bisa menghapus dosa manusia. Ya. Apakah sifat baik yang mengagumkan banyak orang? Tidak. Karena hayatnya tetap hayat lama. Sehebat apapun seseorang, ketika hayatnya hayat lama, hayat itu akan membawa dia kepada habitatnya. Habitatnya neraka. Itu otomatis Bapak Ibu. Nah, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara kira-kira mau nggak saya tunjukkan ayatnya? Siapa yang bisa melepaskan kita ini? Ya, Roma pasal 8, 1-2 selesai. 15 menit. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah itu hidup oleh roh ya, jadi bukan hidup oleh daging. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Siapakah yang bisa membebaskan aku, kata Paulus. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku? Nah, kemudian di dalam Roma dikatakan yang bisa membebaskan kamu adalah hayat baru. Ya, kamu harus terima dia menjadi hayatmu di dalam kehidupan. Menjadi hayat baru. Maka kehidupanmu sampai kematianmu, kekekalan sudah ada di sana. Karena kamu punya hayat yang baru. Nah, sekarang kita tinggal mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul menghidupkan Allah di dalam hidup kita? Menjadi hukum-hukumnya, hukum-hukum yang baru. Maka keselamatan itu ada di sana. Tidak ada di mana-mana. Ya, demikianlah firman Tuhan. Semoga saudara bisa menangkap ini. Ya, saudara bisa mengerti ini. Saudara bisa memahami ini. Dan saudara bisa diberkati. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Tuhan, kemurahan lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan Tuhan, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja atas mereka sehingga mereka lebih memahami kekristenan secara sungguh-sungguh. Dan mereka boleh hidup di dalam satu kehidupan baru di mana Allah memimpin mereka hari lepas hari untuk mereka boleh masuk ke dalam pintu gerbang kematian menuju pintu gerbang surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.